لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan suatu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah, ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita tunaikan ini diterima dan disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga hendaknya di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, untuk memperbanyak sholawat, mengirimkan sholawat dan mengirimkan salam kita kepada Nabi besar kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib mengingatkan kembali, khatib mengajak, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa selalu beriman kepada Allah, untuk senantiasa selalu termotivasi dalam beramal soleh. Karena iman adalah syarat, kemudian amal soleh adalah penentu. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh adalah orang yang disebut dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan serta menjauhkan dirinya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal soleh menjadi syarat seseorang terhindarkan dari perbuatan yang sia-sia. Seseorang akan sia-sia hidupnya apabila ia tidak ada iman di dalam dirinya dan tidak ada amal soleh yang dilakukannya. Ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah sebagai muslim. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang kita sudah masuk pada bulan Safar. Safar secara bahasa artinya kosong, karena kata Safar berasal dari kata sifr yang berarti nol atau kosong. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan Safar? Karena pada masyarakat Arab dahulu di bulan ini kota Mekah itu menjadi kota yang sunyi, menjadi kota yang kosong karena penduduknya banyak mudik keluar kota, karena penduduknya banyak bepergian ke kota lain. Ada yang perginya untuk berdagang, ada yang perginya untuk menyambung silaturahim, ada pula yang perginya untuk memerangi suku-suku yang berada di sekitar kota Mekah. Sehingga kota Mekah pada bulan ini adalah kota yang relatif lebih sunyi, lebih senyap, lebih kosong dibandingkan dengan bulan-bulan atau waktu-waktu yang lain. Ada juga yang mengatakan bulan ini disebut dengan bulan Safar yang artinya kosong karena penduduk Mekah pada bulan ini senang melakukan penyerangan, menyerang suku-suku, menyerang kabilah-kabilah yang berada di sekitar kota Mekah, sehingga mereka menjarah
suku-suku itu mereka menghabiskan makanan-makanan mereka, menghabiskan harta benda mereka, sehingga tidak ada yang tersisa, menjadi kosong harta mereka, menjadi kosong makanan mereka, menjadi kosong dirham atau uang yang mereka miliki. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun latar belakang penamaan bulan ini disebut dengan bulan Shafar, intinya kita harus menjadikan setiap waktu kita dalam keimanan, untuk memanfaatkan setiap waktu kita untuk beramal saleh. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Shafar ini sesuai dengan maknanya, marilah kita bersama-sama untuk bertekad di dalam hati. Yang pertama, untuk mengkosongkan diri kita, mengkosongkan diri kita dari maksiat, mengkosongkan diri kita dari dosa, dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar akan mendatangkan banyak manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Sesungguhnya kata Nabi Nuh alaihi salam, aku mengucapkan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, meminta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Apabila kita memperbanyak istighfar, Allah jelaskan, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan berkahnya dari langit, Allah akan turunkan hujan yang mendatangkan manfaat, Allah turunkan hujan yang meluaskan rezeki, wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan kemudian Allah akan memberikan keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Wa yaj'al lakum anhara, Allah akan luaskan rezeki, Allah akan berikan sumber-sumber rezeki, Allah akan berikan sungai-sungai yang mengalir. Wa yaj'al lakum anhara, wa yaj'al lakum intinya, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar akan senantiasa mendatangkan kepada kita manfaat yang luar biasa, baik manfaat di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral hadirin, ini yang pertama. Di bulan ini marilah kita bersama-sama untuk mengosongkan diri kita dari maksiat, dosa-dosa kita, agar supaya kita senantiasa diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya dan menjadi hamba-hamba yang dekat dengannya. Kemudian yang kedua, kita menjaga diri kita, jangan sampai diri kita, khususnya di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya, jangan sampai diri kita kosong dari iman, jangan sampai diri kita kosong dari amal soleh, jangan sampai diri kita kosong dari kebaikan, jangan sampai kita kosong dari amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita kosong dari amalan-amalan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kosong dari sedekah, jangan sampai kita kosong dari silaturahim, jangan sampai kita kosong dari salat, jangan sampai rumah kita kosong dari berzikir kepada Allah. Jangan sampai rumah kita kosong dari tilawah Al-Qur'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna asfaral buyut minal khair al-baitu sifr min kitabillah. Sesungguhnya rumah yang paling kosong dari kebaikan adalah rumah yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita tekadkan, perbanyak kita kapanpun, dimanapun, untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang ada, meraih kebaikan, mendapatkan keutamaan, dan selalu beramal soleh sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral hadirin, hendaknya kita menjaga amal soleh yang telah kita lakukan. Menjaga amal soleh kita, jangan sampai yang tadinya kita susah-susah melaksanakannya, kemudian amal soleh itu menjadi kosong. Meskipun amal soleh itu telah kita lakukan, tetapi amal soleh itu kosong nilainya di sisi Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah SWT, alias amal soleh yang kita lakukan itu tidak diterima Allah SWT, nol keistimewaan, nol pahala. Kita melakukan kebaikan, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kebaikan itu. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebab amal soleh kita menjadi kosong alias tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sebabnya karena tidak ikhlas. Karena ikhlas ini ada keterkaitannya dengan keimanan.
Orang yang tidak ada iman di dalam hatinya, ia tidak akan melakukan kebaikan karena Allah. Karena orang yang melakukan kebaikan ikhlas karena Allah, tentu karena ada iman di dalam hatinya. Karena ia meyakini bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan, Allah Maha melihat. Setiap kebaikan yang ia lakukan, Allah Maha mendengar. Dan Allah akan mencatat, Allah akan menghisab, dan Allah akan memberikan pahalanya di sisinya. Allah akan memberikan keutamaan dan memberikan balasan baik di dunia, dan kemudian nanti tentunya akan diberikan balasan secara sempurna nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama, menjadi sebab amal kita nilainya kosong di sisi Allah karena riya. Kemudian yang kedua, amal soleh kita karena dipertontonkan, karena dipamerkan dengan tujuan agar supaya orang memuji, dengan tujuan agar supaya orang kagum dengan amal soleh kita, sehingga kita ujub dengan amal soleh kita, sehingga kita bangga dengan amal soleh kita. Ini bagian daripada riya. Kemudian di antara riya itu pula amal soleh yang kita pamerkan, baik itu dengan lisan kita ceritakan, kemudian kita banggakan, kemudian kita foto, kita abadikan mungkin di media sosial pada saat ini. Mungkin kita pamerkan sedang beribadah, kita masuk dalam Facebook, kita masukkan fotonya di dalam status Instagram kita atau di media-media yang lainnya. Maka apabila niat kita ingin mempertontonkan, apabila niat kita ingin memamerkan amal soleh kita, maka bisa jadi itu menjadi sebab amal kita nilainya kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita menampakkan amal soleh itu dengan niat ingin mencontohkan kebaikan agar supaya orang mengikuti kebaikan kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi illa la yunqas dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang baik sehingga bisa dilihat orang, sehingga bisa dicontoh orang, sehingga bisa diikuti orang, kemudian ada yang mengikutinya, maka ia mendapatkan pahala dari kebaikan itu, dan ia pun akan panen pahala orang yang mencontoh kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Kita mencontohkan sholat, ada orang yang ikut sholat gara-gara kita mencontohkan sholat itu, maka pahala orang sholat itu juga kita dapatkan. Kita mencontohkan sedekah, kita kasih contoh orang sedekah, kemudian ada orang yang mengikuti kita untuk sedekah juga, maka nilai sedekah yang orang berikan karena kita contohkan tadi akan kita dapatkan tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian kata Nabi SAW, "Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi la yunqas dzalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mencontohkan keburukan, siapa yang menjadi pelopor keburukan, siapa yang menjadi sebab maksiat, siapa yang menjadi pelopor maksiat atau dosa, maka dia akan mendapatkan dosa setiap orang yang melakukan dosa-dosa tersebut. Na'udzubillah. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk membulatkan tekad kita untuk senantiasa mengkosongkan jiwa kita dari segala bentuk dosa, dari segala bentuk maksiat, dari segala bentuk keburukan. Kemudian jangan sampai kita di bulan ini dan bulan-bulan seterusnya, kapanpun dimanapun, kosong dari amal kebaikan, kosong dari amal soleh, kosong dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian amal yang telah kita lakukan, susah-susah kita melakukannya, rela kita mengorbankannya, tetapi tidak bernilai di sisi Allah, kosong nilainya di sisi Allah. Na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم انصرنا على أعدائنا اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا ربنا يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر